orang yang menggantikan menjadi imam ketika Rasulullah SAW sakit. Inilah yang melatar belakangi Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi seorang khalifah pertama, diangkat, dibaiat oleh sahabat Rasulullah yang lain, termasuk diantaranya Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, dan lain-lain. Kemudian setelah kepemimpinan daripada Khalifah Abu Bakar Siddiq, banyak kaum muslimin yang kemudian murtad, maka terjadilah peperangan di Yamamah. Setelah terjadi peperangan di Yamamah ini, banyak para sahabat, para penghafal Al-Quran ini yang gugur. Inilah yang melatar belakangi dituliskannya mushaf Al-Quran. Bukan terhalang oleh sesuatu yang bid'ah, tidak diciptakan, tidak. Itu hanya sebagian kecil. Karena setelah dimusyawarahkan, ternyata kehancurannya lebih besar daripada bid'ah. Karena di zaman Rasulullah tidak dituliskan Al-Quran secara mushaf, maka ditulislah Al-Quran pada zaman siapa? Abu Bakar Siddiq atas desakan Umar bin Khattab ditulis Al-Quran. Dibikin panitianya. Siapa panitianya? Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini adalah juru tulis Rasulullah SAW ketika Rasulullah masih hidup. Dipercaya oleh Abu Bakar Siddiq untuk menjadi ketua panitia, koordinatornya untuk penulisan Al-Quran Al-Karim. Nah, Al-Quran Al-Karim ini setelah ditulis masih dalam dialek bahasa masing-masing. Karena Rasulullah SAW pernah memperbolehkan ketika masih hidup penulisan Al-Quran dengan dialek masing-masing. Ada dialek Syam, ada dialek Irak, ada dialek Madinah, ada dialek Mekah. Boleh. Inilah yang disebut dengan huruf qiraah sab'ah ya. Jadi boleh dialek ini, dialek ini. Nah, ini. Maka ini terjadi sampai kemudian diangkatnya Sayyidina Umar bin Khattab ya. Dan pengangkatan Sayyidina Umar bin Khattab ini dengan surat wasiat daripada Abu Bakar Siddiq. Karena Abu Bakar Siddiq khawatir akan terjadi perpecahan kaum muslimin. Karena ketika diangkatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini hampir-hampir pecah kaum muslimin. Dari pihak Ansor pengen bikin satu khalifah, dari pihak Muhajirin pengen menciptakan satu khalifah. Maka kemudian ditulis wasiat. Siapa yang menulis? Sayyidina Utsman bin Affan. Ditulis wasiat. Dan setelah ditulis wasiat, maka Dewan Syuro pada saat itu para sahabat Nabi kemudian membaiat daripada Umar bin Khattab. Alhasil pengangkatan ini memang dihasilkan dari surat wasiat, tapi atas baiat para sahabat Nabi, maka terangkatlah Sayyidina Umar bin Khattab. Mushaf Al-Quran pada saat itu masih seperti itu, sebagaimana mushaf ketika zaman Sayyidina Abu Bakar. Terus dan bahkan mushaf yang ditulis pada zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini terus diwasiatkan kepada putrinya yang bernama Hafsah kalau tidak salah. Penulisan masih gundul, tidak ada titik, tidak ada baris. Namun ketika tersebar, mulai tersebarnya Islam ke seluruh penjuru negeri, ini bacaan mushaf Al-Quran ini sudah mulai berbeda-beda. Ada yang dialek Syam, ada yang dialek Madinah, ada yang dialek Irak, dan lain-lain sebagainya. Ini masing-masing ada 7 dialek kalau tidak
terjadinya perpecahan karena di masing-masing di antara mereka mengakui bahwa dialek mereka lah yang paling benar. Maka di zaman Sayyidina Utsman ketika terpilih Sayyidina Utsman, yang dipilih oleh Dewan Syuro yaitu 6 orang, yang diantaranya Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Utsman, Abdurrahman bin Auf, kemudian siapa lagi itu? Zaid bin Sabit, ya. Sampai 6 orang ini akhirnya diangkat ke Sayyidina Utsman. Kekhawatiran ini kemudian disatukan, diambil semua mushaf yang telah disebar, maka disatukan menjadi satu mushaf, yaitu mushaf Utsmani. Inilah yang sekarang kita baca adalah mushaf Utsmani. Terus berlanjut sampai ke zaman Sayyidina Ali, zaman tabi'in, ya, zaman tabi'in. Quran masih dalam keadaan kosong, sudah tersebar ke seluruh dunia, dan dialek masing-masing bacaan Al-Quran yang dibaca oleh orang-orang ajam. Tahu orang ajam apa? Orang ajam itu syuara Arab. Orang selain orang Arab itu adalah orang ajam namanya. Ini sudah kebingungan baca Al-Quran. Ya, yang dulu bisa dibaca mungkin yukolu, ya, dan sebagainya, karena tidak ada barisnya, tidak ada titiknya, ya. Maka ada sahabat, ada tabi'innya, kemudian memberikan titik. Kemudian lanjut lagi kebutuhan itu, maka diberi baris. Ini bukan sesuatu yang bid'ah. Kalau kita perhitungkan dari zaman sahabat, Abu Bakar, yang pertama Sayyidina Abu Bakar menulis mushaf, diambil dari pelepah-pelepah korma, diambil dari dinding-dinding, batu-batu tipis, dari kulit-kulit kayu. Ini agak tersangka tadinya, namun melalui musyawarah bahwa ini bukanlah sesuatu yang bid'ah. Kalau ini bid'ah dalam bid'ah hasanah untuk menjaga keberlangsungan bacaan Al-Quranul Karim. Ya Bapak ya, jadi hati-hati. Di antara beberapa sahabat ini, kalau mau dihitung ahli bid'ah, semua ahli bid'ah. Tapi bid'ah hasanah. Sayyidina Abu Bakar memushafkan Al-Quran, ya, mengkodifikasikan Al-Quran juga bid'ah, tapi hasan. Sayyidina Umar ahli bid'ah, menyatukan jamaah, ya, menyatukan jamaah dalam satu imam yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Ini juga bid'ah, karena di zaman Rasulullah sholat tarawih itu tidak dilakukan secara berjamaah. Nabi beberapa hari, beberapa malam hanya masuk ke masjid, tahu-tahu diikuti oleh jamaah, besoknya makin banyak. Khawatir bahwa pelaksanaan sholat tarawih ini nanti akan diwajibkan. Nabi pulang, dilanjutkan di rumah. Ya, di zaman Sayyidina Umar disatukan, yang biasanya di zaman Abu Bakar masih tetap perseorangan masuk sholat tarawih. Disatukan di zaman siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Disatukan dalam satu imam, ya, dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Di belakangnya siapa? Kubarus sahabat, para pembesar sahabat. Di antaranya Ali bin Abi Thalib, itu sahabat besar kan? Sahabat besar. Abdurrahman bin Auf, sahabat besar kan? Sahabat besar. Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat besar kan? Sahabat besar. Zaid bin Sabit termasuk yang dan dilaksanakan sholat tarawih di masa kepemimpinan Umar itu 20 rakaat. 20 rakaat. Maaf, ini yang kepada 8 rakaat. Kita tidak membeda-bedakan. Silahkan mau 8 mau 20. Cuma ini dalilnya nanti saya mengungkapkan. Yang 8 dalilnya ada, kemudian yang 20 juga dalilnya
Zaid bin Sabit Imam. Di belakangnya berapa? Kubar sahabat. Pembesar-pembesar sahabat termasuk di antaranya Umar bin Khattab di sini. Dilakukan 20 rakaat. Nah, apa yang melatar belakangi? Maaf ini, Bapak tidak masalah. Mau berbeda-beda enggak masalah. Dilakukan 20 rakaat dan 4 mazhab melakukan 20 rakaat. Terkecuali siapa? Terkecuali Imam Malik, Imam Abu Hanifah 20 rakaat. Imam Malik 20 rakaat. Namun dalam satu kaul Imam Malik melaksanakan 36 rakaat. Alasannya kenapa? Karena Imam Malik berada di Masjid Nabawi, sama-sama tanah haram. Kalau di Mekah 2 rakaat bisa 4. Sementara sama-sama tanah haram, di Masjidil Nabawi sama tanah haram, tapi tidak bisa sholat 2 rakaat kemudian tawaf. Maka dalam satu tahun Imam Malik menambah jadi 36 rakaat untuk mengimbangi di Masjidil Haram. Kemudian Imam Syafi'i Isrul rakaat. Saya punya kitab perbedaan pendapat yang dikarang oleh Ibnu Rus, ya, di Nihayatul Qasid kalau tidak salah. Kemudian Imam Ahmad juga 20 rakaat. Jadi 4 mazhab ini 20 rakaat semua, terkecuali Imam Malik yang 36 dalam satu kaulnya 20, satu kaulnya 36. Nah, semuanya. Nah, kita semua bermadhab Syafi'i. Kalau aku Syafi'i ikuti madhab. Yang di luar daripada 20 rakaat non madhab mustahil, ya, non madhab mustahil. Nah, kemudian yang 11 rakaat tidak ada dalilnya. Dalilnya yaitu dalil Siti Aisyah bahwa Nabi pernah melakukan sholat tidak pernah lebih daripada 11 rakaat, baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Nah, ini perbedaan pendapat, Pak. Silahkan mau pilih mana, nggak masalah karena ini bisa saja terjadi perbedaan pendapat. Contoh gini, kenapa? Karena satu sahabat meriwayatkan hadis, ya, itu contoh sahabat Abu Hurairah meriwayatkan sekian hadis. Oh, saya pernah Rasulullah mengatakan seperti ini. Sementara sahabat lain tidak tahu. Siti Aisyah meriwayatkan hadis, sementara sahabat lain tidak tahu. Contoh ini. Contoh bayar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qailan waja'at bi rajulin wa rabatuhu bi syariatin min sawadil masjid. Al hadis muttafaqun alaih. Contohnya, Rasulullah mengutus seorang bala tentara. Khailan itu artinya pasukan berkuda. Mengutus pasukan berkuda. Kemudian pasukan berkuda ini membawa satu amanah, seorang laki-laki. Parobatuhu bisyariatin min sawadil masjid. Kemudian tawanan perang ini diikat di salah satu tiang masjid di tengah-tengah. Ini tentunya merupakan satu dalil orang kafir kok dibawa ke dalam masjid, kan begitu Pak ya? Apa boleh orang kafir masuk ke dalam masjid? Kita pernah tahu ya, di TV itu Hotman Paris Utapia masuk ke dalam masjid. Kalau tidak salah itu pas acara apa? Duduk di belakangnya. Mungkin ini ulama yang membolehkan ini, yang tahu hadis ini. Ya. Namun dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la yadkhulu masjidana ba'da amina hadza musyrikun. Ya. Tidak diperbolehkan masuk masjid setelah tahu kita hadza musyrikun, orang-orang musyrik. Maka terjadilah
tidak boleh masuk masjid. Maka terjadilah perbedaan pendapat di antara para imam. Ada yang mengatakan bahwa orang musyrik masuk masjid ini boleh, terkecuali Masjidil Haram, ya. Mengatakan Imam Malik, la yasujudu illa li hajati. Enggak boleh, kata Imam Malik, orang musyrik masuk masjid terkecuali karena ada hajat. Kemudian wa qala as-safi yajuzu dukhulu baitil muslimin. Boleh orang kafir masuk masjid terkecuali dengan izin orang muslim. Sawa'un kana kitabiyan man ghairihi. Ya. Baik itu kafirnya kitabian, ahli kitab, atau ghairi. Ghairi itu berarti kafir harbi atau kafir di boleh silahkan. Ya. Illa masjid Makkah, terkecuali Makkah wa Haramatan, haram lainnya seperti Madinah itu nggak boleh menurut pandangan Imam Syafi'i. Kemudian menurut pandangan Imam Abu Hanifah, yajuzu dukhulul kitabi mutlaqan. Kalau kafirnya kafir kitabi, ahli kitab boleh, mutlak boleh. Duna ghairihi, bukan yang selain daripada kafir ahli kitab. Kalau selain ahli kitab nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Ini menurut Imam Syafi'i, Abu Hanifah. Inilah kenapa terjadi perbedaan pendapat antara salah satu imam dengan imam yang lain, karena adanya dua hadis yang saling bertentangan. Maka boleh ada hal-hal yang boleh berbeda pendapat dalam agama ini, yaitu urusan puru, bukan urusan nas. Kalau urusan nas nggak boleh kita berbeda pendapat. Hal-hal yang berkaitan dengan pandangan silahkan boleh berbeda pendapat. Tapi kalau nas kita tidak boleh sama sekali berbeda pendapat. Ya. Contoh yang berupa nas, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya. Rasulullah itu dinas dalam Al-Quran adalah khataman nabiyyin. Kita harus paham bahwa Nabi Muhammad itu adalah akhir penutup para nabi. Kalau ada orang yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad, seperti Ahmad bin Sotek umpamanya, Laila Edan, siapa namanya? Laila Edan yang mengaku malaikat Jibril menjadi nabi setelah Nabi Muhammad, kita sepakat bahwa ini orang keluar dari Islam. Nggak boleh, karena ini adalah nas Al-Quran. Jelas tidak boleh kita berbeda pendapat dalam hal ini. Sholat duhur 4 rakaat ditambah dari 5 rakaat, boleh nggak? Nggak boleh. Ini nas Al-Quran, nggak boleh. Kalau dalam hal-hal yang berkaitan dengan furu, silakan berbeda pendapat. Contoh tadi sholat tarawih, boleh berbeda pendapat, jangan saling menyalahkan. Nggak boleh saling membenci, silakan. Mau yang 8, mau yang apa, karena ini soal furu, nggak masalah. Kemudian apa lagi? Sholat 5 waktu, ya, tidak boleh dilakukan di luar waktunya. Ini nas Al-Quran, tidak boleh ditambah. Zina itu haram, ini nas Al-Quran. Ada yang bolehlah kalau ini mah sikit-sikit, nggak boleh, tetap karena ini nas Al-Quran. Nah, setelah zaman para sahabat kemudian masuk ke tabi'ut tabi'in, maka terkumpullah hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nggak bingung lagi. Ini hal yang bid'ah, ini hal yang boleh. Dari mana? Contoh ini Pak, contoh ya. Contoh. Maulid Nabi. Maulid Nabi ini kan mengungkap sejarah ya. Jangan lagi dikatakan bid'ah karena dalilnya mengungkap sejarah, menceritakan sejarah itu boleh. Mana dalilnya? Wadkur bil kitab Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Ya. Ceritakan oleh Muhammad kisah Musa dalam Al-Qur'an Karim. Nabi Muhammad disuruh menceritakan soal cerita Nabi Musa. Toh Sayyidul Anbiya wal Mursalin itu adalah Nabi Muhammad. Kenapa kita tidak boleh menceritakan Nabi Muhammad? Kenapa dibid'ah? Nah ini kan ada dalil. Kalau kata Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafidh pengarang kitab Bulughul Maram, beliau sudah disebut dengan Al-Hafidh. Al-Hafidh itu artinya orang yang hafal lebih dari 100.000 hadis disebut dengan Al-Hafidh. Beliau mengatakan boleh melaksanakan sesuatu yang tidak dilakukan Nabi SAW asal tidak bertentangan dengan syariat. Boleh. Menurut Al-Hafidh itu Hajar. Contoh begini Bapak. Ada di dalam kubur. Ini kan sering kita ya. Ada di dalam kubur ini kemana arah dalil? Arah dalilnya adalah kias. Kiasnya dari mana? Dari perintah Adam ketika bayi dilahirkan. Ini asalnya. Hadis Nabi memerintahkan bahwa ketika ada anak yang dilahirkan disuruh diadzan, kemudian diiqomahkan. Lantas kita ada orang yang meninggal dunia diadzani. Elatnya apa elatnya? Elatnya sama-sama keluar dari dua alam. Kalau si bayi tadi keluar dari alam rahim, sementara orang yang meninggal keluar dari alam dunia. Ini elatnya. Maka timbullah hukumnya adalah sunnah. Dari situ pengambilan dalil. Ya. Kemudian ziarah kubur. Ada yang mengatakan musyrik. Dari mana dalilnya? Sementara kaidah mengatakan, ya, kaidah mengatakan apabila ada sebuah perintah setelah adanya larangan, tadullu al-ibadah. Ini kaidah yang diajarkan Imam Syafi'i kepada kita. Al-amru ba'da nahyi tadullu al-ibadah. Perintah setelah adanya larangan tadullu al-ibadah menunjukkan itu boleh. Nabi mengatakan naha az-ziyaratil kubur. Aku melarang ziarah kubur. Lantas kemudian Nabi mengatakan wajuruha, berziarah. Lafaz wajuruha ini adalah amr, perintah. Setelah Nabi melarang. Kata Imam Syafi'i, al-amru ba'da nahyi tadullu al-ibadah. Perintah setelah ada larangan menunjukkan boleh ziarah kubur. Jadi jangan lagi dikatakan musyrik atau tidak ada dalilnya. Ini dalilnya. Kemudian apa lagi? Talqin. Ya silahkan mau talqin mau tidak, nggak masalah. Tapi jangan juga dibid'ahkan. Karena para ulama mengambil satu hadis, ya, ada hadis mengatakan idza arada ayyam fa'ahu falyal. Apabila kamu berkehendak untuk berbuat manfaat kepada saudaramu, falyal, kerjakanlah. Yang dimaksud ahohu, saudaramu itu kan tentunya semuslim, baik hidup atau mati.
mati, kerjakanlah. Kemudian di hadis lain mengatakan bahwasanya seorang yang mati yang telah dikubur di alam kubur itu mendengar orang, sendal orang yang berjalan di atas kubur mendengar. Kalau mendengar silahkan, kalau mau berbuat manfaat dengan mentalkin mayit. Inilah dalilnya. Ya Pak ya. Jadi jangan saling menyalahkan. Silahkan berbuat ini karena itu tidak menyalahi syariat agama. Ada dalilnya semuanya. Banyak sekali hal-hal yang tidak tahu dalilnya, tapi mengatakan bahwa itu adalah perbuatan yang dilarang. Bapak-bapak, para hadirin sekalian, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kayaknya tidak masuk waktu saya ya. Nah, mungkin ini hanya dapat saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak sekali yang perlu sampaikan, bisa tanya jawab dan sebagainya, tapi waktu sudah saya ya. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, mudah-mudahan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.